Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Riza. NIM saya 142158. Video ini dibuat untuk memenuhi kriteria lulusan mata kuliah Syariah dan HAM. Dan saya akan mengambil tema kali ini yaitu pernikahan dini. Berdasarkan survei data kependudukan Indonesia atau DKI tahun 2007, beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan di bawah usia 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini ini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan itu mendapatkan haid pertamanya. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi seorang anak pada masa ini. Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak. Namun ironisnya, di berbagai belahan dunia hal ini berlangsung yang sangat-sangat dilegalkan oleh norma ataupun suatu adat di suku tertentu. Lantas apa yang perlu kita tahu sekarang adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan pernikahan dini. Itu di sini saya mengklarifikasikan ada 3, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Nah, dampak dari pernikahan dini juga penting. Pentingnya apa? Yang harus kita ketahui sekarang adalah kesehatan, yaitu dampaknya 1, kesehatan, mudahnya terkena penyakit. Yang kedua, psikis dan sosial, seperti itu. Yang ketiga, konflik yang berujung perceraian, dan yang keempat, ekonomi. Nah, dari faktor yang keempat tadi, ekonomi, itu juga bisa menjadi faktor terjadinya yang nomor 3 tadi, yaitu konflik yang berujung perceraian. Itu jadi dampaknya yang harus disadari juga sangat fatal menurut saya. Terus efek negatifnya itu apa sih pernikahan dini? Bukannya pernikahan itu sebuah ibadah, berarti kan adanya positif. Tetapi sebuah ibadah yang tidak pas pada tempatnya itu pasti akan menimbulkan suatu efek negatif. Yang pertama, belum mampu menyelesaikan permasalahan secara matang karena kurang matangnya secara psikologis maupun logika berpikirnya. Oleh karena itu terlalu terburu-buru atau kurang pasnya sebuah keputusan diambil dalam sebuah permasalahan. Secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Jadi dalam pernikahan itu bukan hanya sebuah ibadah, tapi adanya konsekuensi tanggung jawab dari ibadah yang kita lakukan, yaitu ketika kita mendapatkan anak, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak dengan baik, dan bagaimana kita bisa memanage konflik kita di depan anak. Itu juga hal penting yang harus dipikirkan ketika seseorang mau menikah. Penyebab terutama terjadinya kanker leher rahim dan pendarahan pada wanita, kehilangan waktu untuk bersekolah. Jadi bagi sebagian keluarga di Indonesia, mereka mempercayai bahwasanya ketika kita ingin memiliki keturunan yang baik, ketika kita ingin memiliki keturunan yang cerdas, maka orang tua harus cerdas terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kita berkomitmen untuk melakukan pendidikan yang sangat tinggi, sekolah terus-menerus, kita di situ juga sama halnya berkomitmen mencerdaskan kehidupan anak. Seperti itu. Jadi ada 2 hal yang kita dapatkan ketika kita bersekolah. Yang pertama, kecerdasan kita sendiri, dan juga kecerdasan anak kita nanti. Itu yang paling penting.
Bagaimana nasib jika anak menikah dini? Nah, di sini juga ada 3 poin yang saya jelaskan. Anak kehilangan masa mudanya untuk bermain. Jadi dari sisi psikologisnya mereka kehilangan perkembangan. Anak tidak bisa merasakan bangku pendidikan karena ketika sudah haid pertama langsung dinikahkan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana rasanya bangku SMA mungkin, ataupun bangku perkuliahan, ataupun pengalaman bekerja di luar. Jadi mereka pengetahuan dangkal yaitu hanya di dapur, di rumah, ataupun nantinya faktor-faktor hoax yang beredar itu juga lebih bisa diproduksi lebih banyak oleh seorang ibu-ibu yang mungkin pendidikannya kurang dan pernikahan dini tadi. Anak tidak bisa mencapai cita-citanya. Di zaman ini mungkin dari sharing-sharing yang dilakukan oleh teman-teman saya ataupun saya, jadi nikah itu lebih menonjol ingin dipercepat oleh keluarga satu. Belum tentu seseorang pada umumnya yang berumur 24 sekarang ataupun 23 seumuran saya itu ingin menikah sekarang. Lebih banyak mereka menikah karena faktor dorongan keluarga, apalagi yang di desa. Jangan sampai jadi ketika seorang wanita yang belum menikah sampai umur 25 itu bisa disebut janda tua dan lain-lain. Itu adalah konotasi negatif yang sangat ditakutkan oleh seorang wanita seperti itu. Solusi yang dilakukan anak itu sendiri yang seharusnya mempunyai kesadaran itu satu ya. Jadi seseorang pribadi itu harus mempunyai kesadaran bahwasanya menikah itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terlalu dini. Dari pihak orang tua juga harus membiarkan anaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi jangan terlalu ditekan ataupun dipressure untuk segera menikah di usia segini. Itu akan membebani seorang khususnya cewek ya. Karena yang melakukan pernikahan dini di sini adalah kebanyakan itu seorang wanita. Itu seorang orang tua juga harus bisa memanage egonya. Lingkungan yang seharusnya tidak membudayakan menikahnya di usia muda. Jadi apabila di lingkungan teman-teman sekalian itu banyak yang menikah usia dini, contoh ketika wanita di umur 20 tahun harus menikah dini lah, itu mungkin yang harus kita patahkan di situ. Jadi kita jelaskan baik-baik kenapa seseorang itu tidak boleh menikah dini. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.